Di video kali ini aku akan meneruskan cerita aku mengenai pengalaman aku yang baby blues dan bagaimana cara aku melewatinya. Oke, yang baru gabung di channel ini, perkenalkan, aku Rena Hirdiana, seorang new mom dari anak bayi saya namanya Nan Lembah Mana. Di channel ini kalian akan dapati curahan-curahan hati saya sebagai new mom serta tips and trik mengenai bayi. Oke, silahkan klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Yang kalian ketahui di video sebelumnya bahwa aku itu sering membayangkan kalau misalnya aku membanting Nan, terus Nan di lantai berdarah-darah seperti itu. Nah, bayangan itu muncul ketika aku hanya bersama Nan. Ketika aku mulai menyadari kalau bayangan itu muncul ketika aku hanya bersama Nan, aku mencoba berusaha untuk tidak sendirian bersama Nan. Kalau bisa itu ada orang lain selain aku dan Nan. Selain itu, aku tidak berani cerita kepada siapa-siapa. Aku bertekad memendamnya sendiri dan aku percaya bahwa aku bisa melewatinya. Aku terus berusaha untuk mengingat Allah dengan disiplin, berusaha menenangkan hati, berusaha sekuat tenaga untuk menolak bayangan-bayangan itu. Namun ini salah ya teman-teman. Kalau kalian merasa tidak enak, merasa ada gangguan, merasa ada bisikan, merasa dibayang-bayangi kayak gitu, kalian seharusnya bisa bercerita kepada orang yang tepat supaya bisa mendampingi kalian dan mengerti kalian, lalu mencarikan jalan keluar apa yang harus dilakukan sama kalian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa setelah lahiran itu organ tubuh seorang ibu itu mengalami penurunan fungsi, kayak drop gitu loh. Pantesan pas itu aku kayak lemot, sering ngeblank, pelupa. Ini nih sampai sekarang ini aku masih pelupa. Pelupanya tuh kayak yang parah banget, yang misal kejadian apa pas dulu, aku kan pernah, nah adik ipar aku, mbak aku kan pernah nginep di rumahmu gitu. Nginep di rumahku kapan? Aku tuh kayak, padahal dia nginep di rumah aku ya di rumah, dan itu sama sekali aku nggak ingat. Sampai sekarang juga aku sama sekali belum ingat kalau misalnya dia pernah nginep di rumah aku. Nah, pas lahiran itu sampai 7 hari itu kan ya banyak tamu, ya capek, ya harus mengurus bayi, ya harus mengurusi acara persiapan akikah, dan itu rasanya tuh menguras energi banget yang harus dipikirkan pas itu. Dan coba bayangin betapa lelahnya waktu itu. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah bisa melewatinya. Terus kemudian ketika malam hari pas aku sendirian bersama Nan tidur, terus aku sendirian, orang-orang udah pada tidur, udah pada pulang, udah nggak ada orang. Saat emosi dari pagi sampai malam seharusnya bisa tumbah di situ, seharusnya tuh aku bisa nangis di situ, aku tuh nggak bisa nangis. Pas emosi bertumbuh, kalau misalnya aku emosi terus bisa menurunkan emosi itu, menumbahkan emosi itu biasanya aku dengan nangis, tapi pas itu tuh kayak nggak bisa nangis dan hanya dongkol banget di hati. Kemudian sampai pada puncaknya, yaitu pas akikah sore-sore Nan dipotong rambutnya. Pas itu tuh aku tumpah semuanya, aku nangis kejer, nggak peduli banyak orang di situ, aku nangis kejer. Pas itu ya Allah, rasanya orang-orang tuh berpikirnya tuh gara-gara aku nelangsa, nggak ada suami. Nelangsa itu ya sedih gitu, nggak ada suami, ya itu benar sih, tapi kan itu cuma sedikit faktor ya yang kontribusinya tuh sedikit. Yang paling besar tuh yang baby blues itu. Kok bisa aku merasakan, membayangkan yang kayak gitu, padahal kan baru 7 hari.
Nah, setelah 7 hari itu, setelah aku bisa mengeluarkan emosi dengan nangis-nangis itu, aku malahan terus merasa bersalah. Selain merasa bersalah, aku tuh dalam hati aku tuh kayak berpikir, aku bisa nggak ya jadi ibu, aku bisa nggak ya ngurusin anak, aku bisa nggak ya uh, ngerawat Nan sendirian gitu. Nah, aku itu bisa gabung dengan First Club Maret 2020. Di grup itu isinya new mom yang lahir yang punya bayi yang lahirnya Maret, jadi seumuran gitu. Di situ tuh isinya sambatan semua, misalnya kok anak bayiku kayak gini ya, kok anak bayiku kayak gini ya. Kadang juga sampai malam ada yang begadang di situ tuh kayak merasa ditemani, merasa nggak sendiri, merasa ya sedikit berkurang lah beban yang kita punya gitu. Terima kasih sudah menonton curahan hati aku. Berikut beberapa tips yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun kalian dalam keadaan nifas, walaupun kalian dapat keadaan amburadul, campur aduk, gelisah, emosi yang gak jelas, itu berusaha untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bangun support system yang baik, entah itu keluarga, bapak, ibu, adik. Yang paling penting itu dalam satu rumah. Kemudian kalau bisa tamu-tamu sama tetangga-tetangga itu juga penting. Selain itu jangan sendirian seperti apa yang aku lakukan, karena kadang kalau misalnya kita sendirian, bayangan-bayangan, bisikan-bisikan itu semakin kuat. Tips yang keempat adalah jangan ragu buat cerita ke orang lain, tapi pastikan orang ini dapat kamu percaya dan tidak menganggap kamu gila. Tips yang kelima adalah gabung dengan kelahiran anak kalian, supaya kalian tidak merasa sendiri dan kalian bisa mencurahkan isi hati kalian di sana. Selain itu juga kalau kalian bisa curhat di situ, kalian biasanya akan mendapatkan solusi. Ditambah lagi berklub Maret itu banyak uhti, sekalian kalian mendapat nasihat-nasihat seperti Nan udah bangun, saatnya untuk mengurus Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau lihat Nan? Ini dia Nan, baru bangun tidur. Nan, sekarang Nan itu udah nggak mau duduk yang nyender. Dia sekarang duduknya kayak gini, udah tegak, nggak mau duduk yang nyender. Boleh nggak sih usia 3,5 bulan udah didudukin kayak gini? Nah, boleh nggak sih? 3,5 bulan udah minta dudukin. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk video selanjutnya kalian boleh request, sebaiknya aku bikin video tentang apa ya. Ayo Nan, sekarang waktunya mana?